Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan hari demi hari. Dan kita bersyukur hari ini sudah memasuki bulan yang baru di tahun 2025, di mana Tuhan selalu menyertai kita. Dan saya berdoa agar tahun 2025 tetap menjadi tahun terbaik kita, di mana Tuhan akan menggenapi rencananya dalam hidup kita. Dan dalam renungan malam ini seperti biasa setiap bulan ada tema-tema yang baru yang juga berlaku untuk gereja yang saya layani, dan saya jadikan ini sebagai renungan malam juga karena di setiap hari ada ayat-ayat hafalan yang saya berikan kepada jemaat saya, dan ada baiknya kalau saya perlu menjelaskan ayat-ayat hafalan itu sehingga pengetahuan jemaat menjadi bertambah dengan setiap ayat yang dihafalkan. Namun ini juga tentunya bisa dipakai untuk orang-orang lain yang bukan jemaat GBI Immanuel. Dan saya bersyukur kalau saudara bergabung dan mendengarkan renungan ini. Dan sepanjang bulan Maret ini kita akan sama-sama belajar mengenai doa Bapa Kami atau The Lord's Prayer. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yang dicatat di dalam Matius 6 dan juga Lukas pasal yang 11. Namun kita akan lebih banyak memakai yang dalam Matius pasal 6 yang dipercaya merupakan pengembangan dari Lukas pasal 11. Nah, ini sebenarnya doa yang tidak harus diikuti kata per kata oleh orang percaya, namun saya percaya doa ini menjadi pola, sehingga saat kita berdoa kita menggunakan pola ini sehingga kekayaan pengetahuan mengenai doa dalam perikop doa Bapa Kami ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan hari ini Sabtu 1 Maret 2025 saya beri judul doa dan motivasi hati. Sebelum kita masuk ke dalam doa Bapa Kami itu sendiri, kita harus mengerti latar belakangnya mengapa Yesus memberikan ajaran kepada murid-muridnya untuk berdoa, yaitu karena motivasi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, terutama para rabi, para orang Farisi, ahli-ahli agama itu salah. Kenapa? Karena mereka ingin dilihat orang. Kita membaca ayatnya dalam Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Orang-orang Yahudi pada saat itu yang tidak mengerti konsep doa dengan benar, mereka berdoa agar dilihat orang, dengan kata lain agar dipuji orang. Ini tentunya hal yang tidak baik, dan Yesus koreksi karena mereka sudah mendapat upahnya. Apa upah mereka? Ya, dipuji orang. Tapi doa mereka tidak akan sampai kepada Tuhan. Tuhan Yesus menegur kebiasaan-kebiasaan yang pamer seperti ini. Dalam hal berpuasa juga sama. Tuhan Yesus menyatakan hal ini dalam ayat yang ke-17 dan 18. Nah, Tuhan Yesus memberikan satu gambaran dan penjelasan yang jelas bahwa saat kita berdoa, motivasi hati itu sangat penting untuk kita miliki. Karena itu Tuhan Yesus berkata tidak perlu kita pamer-pamer agar orang lain melihat. Tetapi kalau kita berdoa, dalam ayat 6 dikatakan, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Ini doa yang benar. Doa dikarenakan kita ingin bersekutu dengan Tuhan. Doa karena kita ingin membangun relationship dengan Tuhan. Doa karena kita punya beban untuk juga memberkati dan mendoakan orang-orang yang lain. Karena itu yang Tuhan lihat dalam berdoa adalah hati kita. Hati sangat penting karena itu menentukan motivasi kita dalam melakukan segala sesuatu, termasuk dalam berdoa. Yeremia 17 ayat 10 berkata, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Itu Tuhan kita. Karena itu
Saat kita mau berdoa, mari kita ikuti apa yang Tuhan Yesus minta dari kita, yaitu doa dengan motivasi yang benar, doa dengan kerinduan, doa dengan percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Kalau selama ini kita berdoa mungkin dengan motivasi yang salah, mungkin agar orang memuji kita karena doanya yang bagus dan sebagainya, mari kita sadar dan tidak melakukannya lagi, namun milikilah hati yang benar, motivasi yang benar saat kita berdoa. Kiranya Tuhan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hal ini. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kasih Kristus menaungi kita. Tuhan memberkati. Shalom.